saya Sandy Ayu Wijianingrum akan menjawab pertanyaan dari soal UAS filsafat. Yang pertama adalah definisi etika. Etika adalah konsep penilaian sifat atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Yang kedua, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analisis atau hakikat itu. Yang ketiga, estetika merupakan ilmu yang membahas keindahan, bisa terbentuk dan dapat merasakannya fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Yang keempat, logika. Logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah suatu cabang filsafat. Sebagai ilmu logika disebut dengan logika episteme atau logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Yang kelima, monoisme merupakan perwujudan dari ajaran hukum alam yang memandang hukum sebagai suatu yang berlaku umum dan abstrak serta berlaku di mana-mana dan berlaku satu hukum bagi seluruh umat manusia di dunia. Yang keenam adalah dualisme. Dualisme adalah paham yang memiliki ajar bahwa segala sesuatu yang ada bersumber dari dua hakikat atau substansi yang berdiri sendiri. Yang ketujuh adalah pluralisme. Pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Yang kedelapan adalah materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada dan ada adalah materi. Yang kesembilan, determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Yang kesepuluh, naturalisme adalah di dalam seni rupa maupun sastra adalah suatu usaha yang menampilkan objek realistis dengan penekanan setting alam. Yang ke-11, spiritualisme di dalam agama adalah kepercayaan atau praktik-praktik yang berdasarkan kepercayaan bahwa jiwa-jiwa yang terangkat tetap bisa mengadakan hubungan dengan jasad. Yang ke-12, hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Yang ke-13, utilitarianisme adalah teori etika normatif yang menentukan bahwa kebaikan adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua individu terdampak. Yang ke-14, filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat di dalam dunia barat atau osidental. Yang ke-15, filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam perdebatan umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Yang ke-16, filsafat timur. Filsafat timur merujuk pada berbagai aliran pemikiran filosofis yang berasal dari Asia, termasuk filsafat Tiongkok, India, Islam, dan Buddhisme. 17. Filsafat politik atau teori politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak dan hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. Yang ke-18, filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Filsafat Pancasila adalah penggunaan Pancasila, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Dan yang terakhir adalah filsafat sejarah.
Filsafat sejarah merujuk pada aspek teoritis sejarah dalam dua pengertian. Sudah menjadi kebiasaan untuk membedakan filsafat kritis sejarah dan filsafat spekulatif sejarah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari UAS Filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.